Sudah waktunya memberikan senjata nuklir kepada Polandia. Ketertarikan Korea Selatan terhadap senjata nuklir belum hilang. Putra mahkota menegaskan Arab Saudi akan mencari persenjataan nuklir jika Iran mengembangkannya. Sebuah tatanan dunia baru sedang dibentuk. Ini bukanlah hipotesis yang kontroversial saat ini. Kita berada di tengah-tengah transisi dari satu tatanan ke tatanan lainnya. Pada prinsipnya ini adalah momen yang sangat tidak stabil. Ketidakstabilan ini terlihat di banyak tempat. Serangan Houthi di Selat Bab al-Mandab, kemungkinan ketegangan di perbatasan Korea, atau perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Di semua tempat ini, tatanan saat ini sedang diuji. Arsitektur keamanan yang lemah menciptakan godaan, atau bahkan tuntutan untuk mencari respons baru terhadap situasi tersebut. Hal ini terjadi di antara negara-negara sekutu terdekat AS karena Amerika semakin menunjukkan kesediaannya untuk secara bertahap melonggarkan komitmen global mereka guna memfokuskan sumber daya mereka yang terbatas pada arah-arah utama sesuai dengan kepentingan yang telah ditetapkan. Dan ketika proses pelepasan diri ini dimulai, para elit politik di negara-negara besar dan menengah mulai merasa khawatir. Lalu, tinggal menunggu waktu saja sebelum ada yang melontarkan kata-kata, "Apa sebenarnya pendapat kita tentang senjata nuklir?" Perhitungan di balik layar tersebut terjadi setidaknya di beberapa tempat di dunia. Polandia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Turki, dan bahkan Ukraina. Singkatnya, dinamika sistem internasional yang terfragmentasi mendukung proses proliferasi nuklir. Mari kita lihat lebih dekat hal ini. Selamat datang di 20th Report. Polandia akan menjadi contoh utama dari proses yang dijelaskan dalam pendahuluan. Mengapa? Karena sampai saat ini energi nuklir, baik dari segi militer maupun sipil, pada dasarnya tidak ada di sini, namun kini muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Jadi, Polandia adalah negara yang sepenuhnya non-nuklir. Peta pembangkit listrik tenaga nuklir di Eropa menjelaskan semuanya. Polandia adalah guru nuklir, dan saya tidak berbicara tentang skenario pasca apokaliptik. Satu-satunya pengecualian adalah reaktor ilmiah tunggal Maria. Dibangun pada tahun 1970, tempat ini merupakan tujuan wisata sekolah yang populer, selain fungsi ilmiahnya. Meskipun gagasan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir Polandia telah menjadi perdebatan publik sejak tahun 1970-an, namun gagasan tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Butuh waktu 50 tahun bagi gagasan bertaruh pada nuklir untuk beralih dari imajinasi ke tindakan nyata di tengah ditinggalkannya sumber energi konvensional. Konsensus lintas partai dan sosial telah dicapai yang akan mengarah pada pembangunan 3 pembangkit listrik tenaga nuklir, kemungkinan besar bekerja sama dengan Amerika dan Korea, meskipun Prancis mengharapkan bagian dari kesepakatan tersebut. Warsawa juga mempertimbangkan teknologi reaktor modular kecil. Hal ini membawa kita pada pertanyaan apakah kepemilikan dan pengembangan tenaga nuklir sipil di negara tersebut kondusif bagi proses pengembangan senjata nuklir yang potensial. Tidak dapat disangkal bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir, seperti halnya senjata nuklir, merupakan elemen umum dalam perdebatan internal Polandia mengenai peningkatan kemandirian negara dan ketakutan akan masa depan yang stabil. Namun, apakah konvergensi ini juga terjadi pada tingkat teknologi? Ya, tidak ada konsensus yang kuat. Vladimir Kobesky, seorang analis di Rosatom, Rusia, menulis pada tahun 2019, teknologi nuklir memiliki kegunaan ganda. Artinya, teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer. Pengembangan program tenaga nuklir yang tampaknya bertujuan damai dan fasilitas pengayaan yang dibutuhkan di dalam negeri untuk bahan bakarnya dapat menyediakan sarana bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk menciptakan senjata nuklir. Hal serupa juga disampaikan seorang warga Amerika, Mark Z. Jacobson dari Universitas Stanford, yang menulis dalam artikelnya pada tahun 2019. Pembangunan reaktor nuklir untuk energi di negara yang saat ini tidak memiliki reaktor memungkinkan negara tersebut mengimpor uranium untuk digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas energi nuklir. Jika negara tersebut memilih demikian, negara tersebut dapat secara diam-diam memperkaya uranium untuk membuat uranium tingkat senjata dan memanen plutonium dari batang bahan bakar uranium untuk digunakan dalam senjata nuklir.
Hal ini tidak berarti setiap negara akan melakukan hal ini, namun secara historis beberapa negara telah melakukan hal ini dan risikonya tinggi, sebagaimana dicatat oleh IPCC. Pembangunan dan penyebaran reaktor modular kecil (SMR) dan semakin meningkatkan risiko ini. Jadi, Jacobson dan Kubeski setuju bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir meningkatkan kapasitas Warsawa untuk mengembangkan hulu ledak nuklir. Namun, ada kelompok peneliti kedua dan mungkin lebih kuat yang berpendapat bahwa korelasi tersebut sangat lemah sehingga kita harus membangun argumen tersebut. Ted Nordhaus dari Breakthrough Institute percaya bahwa baik fisika maupun teknologinya tidak sama, begitu pula institusi yang mengelola kedua teknologi tersebut. Senjata nuklir saat ini melibatkan penggabungan dua atom menjadi satu dalam ledakan yang tidak terkendali. Energi nuklir melibatkan pemanfaatan peluruhan unsur-unsur radioaktif yang terjadi secara alami dalam reaksi yang lambat dan terkendali sehingga menghasilkan panas yang memutar turbin uap. Dia diikuti oleh Nicholas L. Miller, seorang profesor di Universitas Dartmouth, yang menambahkan ada kelangkaan energi nuklir pekerjaan empiris sistematis yang secara langsung menilai proposisi ini. Analisis sistematis terhadap bukti sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara program energi nuklir dan proliferasinya terlalu dibesar-besarkan. Terlebih lagi, dalam kasus Polandia, kita tidak berbicara tentang pembangunan reaktor sipil yang menggunakan teknologi dalam negeri, namun tentang impor teknologi, terutama dari Amerika. Singkat cerita, reaktor nuklir mungkin bisa membantu, namun ada hambatan yang jauh lebih besar dalam memperoleh hulu ledak nuklir. Bukan hambatan teknologi yang menjadi hambatan paling besar bagi Polandia dan negara-negara serupa lainnya dalam proses memperoleh kemampuan senjata nuklir. Sejak berita sampai ke seluruh dunia bahwa Amerika telah menemukan cara untuk membelah atom dan menggunakan teknologi ini dalam pertempuran, tidak ada yang sama. Tiba-tiba muncullah teknologi yang mampu memusnahkan seluruh kehidupan di bumi dalam sekejap. Now I am become death, the destroyer of worlds. Kata arsitek terkenal proyek Manhattan Robert Oppenheimer mengutip dari Bhagavad Gita. Senjata nuklir pertama dengan nama Sandy Trinity dijatuhkan di gurun New Mexico pada 16 Juli 1945. Sebulan kemudian, bom Fat Man dan Little Boy yang lebih terkenal jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, menewaskan total 150.000 orang. Puncak kekuatan AS dapat didefinisikan dengan berbagai cara, bergantung pada metodologi dan bidang yang dinilai. Namun demikian, salah satu definisi tersebut dapat merujuk pada periode 1945 hingga 1949 ketika Amerika merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Di tingkat aktor negara, hanya merekalah yang menjadi kematian penghancur dunia. Mereka menghancurkan dua dunia serupa di Kepulauan Jepang. Kesuksesan Amerika tentu saja menyebabkan kepanikan di kalangan Soviet yang berupaya mengejar ketertinggalannya. Dalam perdebatan mengenai senjata nuklir, terkadang muncul pertanyaan, mengapa Amerika tidak menggunakan keunggulan teknologi mereka dan terlepas dari moralitas melakukan pengeboman terlebih dahulu terhadap Uni Soviet untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir mereka dan tetap menjadi satu-satunya penghancur dunia? Dengan melakukan hal ini, mereka juga akan secara efektif menghentikan fenomena proliferasi di masa depan karena siapapun yang bersedia melakukan hal tersebut akan menghadapi risiko kehancuran nuklir seperti yang ditunjukkan oleh Uni Soviet. Sekali lagi, jika kita mengabstraksikan isu-isu filosofis tentang mengapa Amerika harus menjadi satu-satunya negara yang diberi hak untuk melakukan pemusnahan massal, maka serangan pencegahan yang efektif tidak mungkin dilakukan pada akhir tahun 1940-an. Ada rencana pasca Perang Dunia Kedua dengan Uni Soviet, seperti Operasi Unthinkable yang disiapkan atas permintaan Churchill, tetapi rencana tersebut tidak realistis. Kedua belah pihak sudah kehabisan tenaga dan pasokan senjata nuklir sangat sedikit pada saat itu. Pada tahun 1946, setahun setelah Hiroshima dan Nagasaki, AS hanya memiliki 9 bom atom dan selusin pesawat pengebom yang mampu membawanya. Soviet memiliki ribuan pesawat tempur dan program nuklir tanpa lokasi tetap. Dengan kata lain, proliferasi nuklir pasti akan terjadi. Setelah Amerika, pada tahun 1949, Soviet juga melakukan hal yang sama. 3 tahun kemudian, Inggris menyusul. Pada tahun 1960, Prancis. Pada tahun 1964, Tiongkok. India melakukan uji coba pertama yang berhasil pada tahun 1974. Pakistan pada tahun 1998 dan Korea Utara pada tahun 2006. Israel juga diyakini memiliki senjata nuklir, seluruhnya 9 negara.
Cukup banyak karena 4 negara nuklir pertama telah merencanakan untuk membatasi proliferasi nuklir pada pergantian tahun 1950-an dan 1960-an. Komite Perlucutan Senjata 10 negara yang didirikan pada tahun 1960 berkembang menjadi Komite Perlucutan Senjata 18 negara yang mengarah pada ratifikasi dokumen terpenting NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada tahun 1970. Perjanjian ini mengakui sebagai negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir, negara-negara yang mengembangkan dan berhasil menguji senjata nuklir sebelum 1 Januari 1967, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, sekarang Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok, yang juga merupakan anggota Dewan Tetap Keamanan PBB. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh setiap negara di dunia kecuali Korea Utara yang mengecamnya pada tahun 2003, sementara perjanjian tersebut belum pernah ditandatangani oleh India, Pakistan, Israel, dan Sudan Selatan. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip sederhana. Negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir sepakat untuk tidak pernah memperoleh senjata nuklir, dan sebagai imbalannya, negara-negara yang memiliki senjata nuklir setuju untuk berbagi manfaat dari teknologi nuklir untuk tujuan damai dan melakukan perlucutan senjata nuklir dengan tujuan akhir untuk menghilangkan persenjataan nuklir mereka. Meskipun NPT pada akhirnya gagal mencegah penyebaran senjata nuklir, NPT merupakan keberhasilan besar bagi para pendukung pengendalian senjata dalam konteks perlombaan senjata perang dingin dan meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai konsekuensi perang nuklir. Jumlah hulu ledak nuklir telah berkurang 6 kali lipat dari lebih dari 60.000 pada awal tahun 1980-an menjadi 10.000 bom saat ini. Dalam praktiknya, semua negara yang telah menunjukkan potensi dan tekad yang cukup memilikinya, sementara hampir semua negara lainnya kehilangan motivasi untuk terpaksa meninggalkannya. NPT didasarkan pada tatanan dunia dualistik pada saat itu. Kedua blok tersebut, AS dan Uni Soviet, secara teoritis menawarkan payung nuklir kepada negara-negara sekutu dan pada saat yang sama memastikan tidak ada pihak yang tidak diinginkan yang memiliki senjata. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 tidak mengubah situasi ini. Dunia menjadi lebih tenang, yang semakin menurunkan motivasi siapapun untuk memiliki senjata pemusnah massal. Hal ini semakin parah karena upaya pengembangan senjata nuklir oleh satu-satunya hegemon di dunia, yaitu Amerika Serikat, dipandang sebagai negara yang bermusuhan secara terbuka sehingga berisiko untuk mengangkat masalah ini bahkan secara lisan. Segala upaya semacam itu disamakan dengan tindakan teroris atau otokrat. Motif memiliki senjata nuklir bahkan dijadikan kesempatan untuk memicu peperangan untuk melancarkan perang melawan rezim Saddam Hussein di Irak. Namun, runtuhnya Uni Soviet menjadi preseden besar pertama dalam hal kredibilitas kekuatan nuklir dibandingkan negara-negara non-nuklir. Tentu saja kita berbicara tentang Memorandum Budapest yang terkenal, yang menyatakan bahwa Ukraina menyerahkan senjata nuklir yang diperolehnya sebagai entitas terpisah setelah runtuhnya Uni Soviet. Sebagai imbalannya, AS, Rusia, dan Inggris harus menjamin penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Saat ini, beberapa pengacara internasional menunjukkan bahwa Memorandum Budapest adalah perjanjian yang tidak mengikat, bukan perjanjian yang tidak menjamin bahwa negara-negara barat akan datang membantu Ukraina jika terjadi agresi oleh negara ketiga. Jadi, secara de jure, Ukraina seharusnya tidak memiliki dendam terhadap siapapun kecuali Rusia tentu saja. Namun demikian, Memorandum Budapest hampir tidak dapat ditafsirkan selain sebagai salah satu keputusan yang paling menghancurkan bagi negara Ukraina yang baru muncul akibat dari kesalahan dalam membaca konsekuensi luas dari keputusan tersebut. Pelajaran yang menyakitkan bagi Ukraina ini memastikan bahwa segala upaya denuklirisasi di masa depan pada dasarnya tidak mungkin dilakukan mengingat tatanan multilateral berkembang. Setiap masyarakat akan mengingat konsekuensi dari keputusan ini bagi Ukraina. Selain itu, kasus ini melegitimasi senjata nuklir sebagai alat pencegah yang efektif dan utama. Dan ini merupakan argumen yang sangat kuat yang mendukung penggunaan senjata pada saat terjadi kekacauan, transisi global, dan munculnya tatanan baru. Pada tahun 2024, rasanya tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa kita berada pada tahap sejarah seperti ini. Sebagai catatan tambahan, perlu dicatat bahwa Ukraina tidak hanya menyerahkan senjata-senjata ini, namun Kyiv adalah satu-satunya negara yang merasakan konsekuensinya. Kazakhstan dan Belarus juga telah melakukan hal serupa di wilayah pasca Soviet. Afrika Selatan juga menyerahkan senjata nuklirnya di bawah NPT.
meskipun negara tersebut sudah memiliki 6 hulu ledak buatan dalam negeri pada tahun 1980-an. Argentina dan Brazil juga mempunyai program nuklir mereka sendiri, namun momen unipolar Amerika Serikat pada tahun 1990-an secara de facto memaksa kedua negara untuk menunda proyek mereka. Maka muncullah urutan berikut ini. Kebangkitan Tiongkok telah menghancurkan tatanan dunia. Kebangkitan Tiongkok dan retaknya tatanan tersebut memaksa penjamin tatanan saat ini, Amerika Serikat, untuk mengalokasikan kembali sumber daya yang terbatas dan menetapkan prioritas dengan hati-hati. Hari ini, pada gilirannya, berarti meningkatnya ketidakpastian di banyak belahan dunia mengenai jaminan keamanan AS, terutama di Eropa, yang semakin jelas menunjukkan penurunan prioritas terhadap Asia Timur dalam strategi Washington. Namun, ketidakstabilan ini tidak hanya akan menyebabkan sekutu-sekutu Amerika memikirkan senjata nuklir. Fakta ketidakpastian global merupakan motivasi potensial untuk meluncurkan program nuklir di banyak pusat energi regional. Karena itu, mari kita kembali ke contoh awal kita. Polandia. Agar Polandia benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi negara nuklir, lingkungan keamanannya harus berubah secara dramatis, namun perlu dipikirkan dampak skenario seperti itu terhadap Eropa. Dan bertentangan dengan apa yang terlihat, ini bukanlah pernyataan dari seorang Polandia, tetapi dari seorang Jerman, Fabian Hoffmann, untuk acara triwulanan Jerman yang bergengsi, Internationale Politik. Teks Hoffmann menyoroti pentingnya senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Hal ini tidak terwujud dalam penggunaannya secara langsung, namun dalam dimensi sinyal strategi Rusia yang melemahkan motivasi Barat untuk mendukung Kiev secara lebih luas. Sederhananya, Rusia menggunakan momok nuklir untuk menghalangi Barat agar tidak mendukung Kiev. Oleh karena itu direfleksikan implikasi Polandia, kekuatan konvensional terbesar NATO di perbatasan timur laut aliansi yang memiliki senjata nuklir. Hoffmann menguraikan 3 skenario utama yang memungkinkan Warsawa memperoleh senjata nuklir. Yang pertama dan kemungkinan besar adalah bergabung dengan program berbagi nuklir NATO, sebuah inisiatif di mana 100 hulu ledak nuklir AS dikerahkan di 5 negara anggota NATO, saat ini Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki. Tujuan dari pembagian nuklir adalah untuk berbagi risiko dalam NATO dan atau menjaga keseimbangan berdasarkan teori saling pencegahan. Namun, pemilik de facto bom tersebut adalah Angkatan Darat AS dan penggunaannya memerlukan izin dari Washington. Namun demikian, berbagi nuklir tampaknya menjadi solusi yang paling menguntungkan bagi Polandia. Dampaknya akan terasa saat ini dengan persetujuan sekutu terpentingnya Amerika Serikat dan dengan biaya yang relatif rendah. Jangan lupa bahwa pengembangan dan pemeliharaan senjata nuklir sangatlah mahal. Bahkan, selusin hulu ledak akan menjadi argumen bagi Warsawa dalam debat nuklir dengan Moskow. Polandia telah mengisyaratkan keinginannya untuk bergabung dengan program ini pada pertengahan tahun 2023. Karena fakta bahwa Rusia bermaksud menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus, kami semakin meminta seluruh NATO untuk mengambil bagian dalam program berbagi nuklir, kata Perdana Menteri Mateusz Morawiecki saat itu. Tidak dapat dibayangkan bahwa jika Amerika menarik diri dari Eropa secara lebih luas, diskusi mengenai pembagian nuklir juga akan meningkat di negara-negara baru NATO seperti Swedia dan Finlandia atau di Rumania misalnya. Semua negara tersebut mempunyai atau akan memiliki kemampuan untuk menggunakannya, terutama dalam bentuk pesawat tempur multiperan F-35. Oleh karena itu, penyebaran nuklir di wilayah timur NATO yang diperkuat oleh payung nuklir AS Prancis Inggris akan membatasi kemampuan Moskow untuk mengasingkan wilayah tertentu, meski tidak sepenuhnya. Isolasi negara-negara Baltik akan tetap menjadi masalah. Misalnya saja, siapa yang harus menanggapi serangan nuklir Rusia yang taktis dan karena itu berskala kecil terhadap sebuah desa kecil di Latvia? Polandia atau Finlandia mempertaruhkan pembalasan di wilayah mereka? Perancis atau Amerika mempertaruhkan pertukaran nuklir yang lebih luas? Ketidakjelasan jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi kelemahan. Oleh karena itu, masuknya Polandia ke dalam klub nuklir mulai menjadi terobosan dalam perdebatan di negara-negara aliansi. Pada bulan September, para ahli dari Heritage Foundation menyimpulkan bahwa hulu ledak nuklir Jerman harus ditransfer ke Polandia di bawah program berbagi nuklir karena hal ini akan meyakinkan sekutu NATO yang paling dekat dengan Rusia bahwa persenjataan mereka tetap kredibel dan efektif dan lebih baik mencegah agresi Rusia dengan relevansi meningkatnya penangkal nuklir, kata laporan itu. Namun, berbagi nuklir bukanlah satu-satunya jalan ke depan. Hoffmann juga mempertimbangkan jalur pembangunan yang lebih kontroversial.
Salah satu contohnya adalah Polandia harus mempunyai program nuklirnya sendiri. Meskipun dapat kita nyatakan bahwa hal ini memerlukan perubahan total dalam arsitektur keamanan di Eropa, bahkan termasuk penarikan seluruh Amerika tidak hanya dari Eropa tetapi mungkin bahkan berakhirnya NATO. Program nuklir sendiri merupakan proposisi yang sangat berisiko. Di satu sisi, hal ini akan mengasingkan negara pendukungnya saat ini, yaitu AS, yang bersikap netral terhadap program tersebut dan mendorong musuh utama, Rusia, untuk melancarkan serangan pendahuluan untuk menetralisir program tersebut. Oleh karena itu, agar program ini berhasil, program tersebut harus berada pada tingkat negara yang sangat rahasia dan keberhasilannya masih jauh dari pasti. Karena jika kita kembali ke awal, Polandia saat ini hampir tidak memiliki kemampuan nuklir. Dalam situasi seperti ini, Warsawa memerlukan pelindung nuklir atau setidaknya mitra dalam kejahatan. Contohnya adalah Korea Selatan, yang juga tertarik dengan kemampuan ini dan telah bekerja sama erat dengan Polandia di bidang militer dan rencana pembangkit listrik tenaga nuklir. Di masa kekacauan, Swedia yang berteknologi maju juga bisa menjadi pilihan. Begitu pula Ukraina, yang memiliki warisan nuklir Soviet yang kaya. Motif ketiganya sama, Rusia, dalam potensi kekuasaan AS. Terlepas dari masalah menjaga kerahasiaan program tersebut, masuknya beberapa negara dengan profil ideologi serupa secara bersamaan dapat menetralisir beberapa dampak negatif dari pengembangan program semacam itu secara individual. Dengan sikap Amerika yang netral namun masih tidak mau memulai program nuklirnya sendiri, proliferasi nuklir juga bisa mempunyai motif ekonomi, yaitu pembagian biaya. Konfigurasi seperti itu dibahas dalam sebuah artikel untuk The Spectator pada awal Februari 2024 oleh Dalibor Rohak, peneliti senior di American Enterprise Institute di Washington. Berkaca pada keahlian aliansi setelah Donald Trump berkuasa, kita bisa mempertimbangkan pengembangan kemampuan nuklir otonom di sisi timur aliansi selain program berbagi nuklir. Mengutip penulisnya, ada sejumlah besar negara yang percaya satu sama lain, memiliki pandangan yang sama mengenai Rusia dan yang dapat dengan mudah memperoleh dan mempertahankan penangkal nuklir mereka sendiri. Polandia, negara-negara Baltik, dan negara-negara Nordik. Polandia yang melakukan investasi besar-besaran baik di bidang militer maupun energi nuklir jelas merupakan penggerak pertama. Biaya yang dikeluarkan mungkin sangat kecil. Sistem Trident di Inggris yang diperoleh pada tahun 1980-an menelan biaya sekitar 21 miliar pound jika dibandingkan dengan harga saat ini. Tersebar selama lebih dari 1 dekade dengan pemeliharaan tahunan mencapai sekitar 3 miliar pound. Sekedar mengumumkan niat tersebut dapat mendorong Perancis dan atau Inggris untuk menawarkan kesepakatan pembagian nuklir bilateral ke Warsawa yang mungkin juga akan berhasil. Namun pada akhirnya, agar pencegahan menjadi kredibel, senjata-senjata tersebut harus dikendalikan oleh pihak yang paling menanggung risiko serangan langsung Rusia, Polandia sendiri. Pernyataan para pengambil keputusan utama menunjukkan bahwa permasalahan ini tidaklah abstrak. Sinyal nuklir datang dari mulut Menteri Luar Negeri Polandia saat ini, Radoslaw Sikorski. And in answer to your earlier question, if the supplemental doesn't go through, and US allies are disappointed and get the idea that the United States might not be able to help you even when the commander-in-chief wants to help you, that will have profound consequences for all of American alliances around the world. Some countries will Meskipun start merupakan hedging, tindakan termudah and bagi others Polandia will untuk be bergabung considering dalam program developing their berbagi own nuklir, nuclear weapons ketergantungan programs. pada Amerika dalam hal ini tidak nyaman bagi anggota program lainnya, Turki. Ankara melihat ketergantungan nuklir pada Amerika sebagai kelemahannya sendiri. Jika upaya Republik Islam Iran terbukti dan mereka memiliki senjata nuklir, maka kurangnya kepemilikan independen akan sangat terasa di Turki. Arab Saudi yang tidak seperti Turki, tidak memiliki hulu ledak nuklir dalam bentuk apapun akan merasa lebih rentan. Pangeran Mohammed bin Salman telah mengumumkan hal ini, ditambah lagi dengan Israel yang memiliki nuklir. Maka Anda akan dihadapkan pada situasi di mana negara-negara besar di Timur Tengah akan merasakan kebutuhan yang sangat besar untuk memiliki senjata nuklir agar dapat menyeimbangkan satu sama lain. Efek dominonya mudah dilihat. Fenomena proliferasi yang tiba-tiba ini semakin besar kemungkinannya terjadi ketika kepentingan negara yang selama ini menjadi pelindung utamanya, Amerika Serikat, ikut terlibat dalam proses tersebut. Bagaimanapun juga, Washington tidak bisa secara bersamaan meninggalkan Eropa dan pergi ke Pasifik.
menuntut agar Eropa bertanggung jawab atas keamanannya, dan pada saat yang sama memblokir potensi bentuk-bentuk pencegahan nuklir baru terhadap kekuatan nuklir terbesar di kawasan ini, yaitu Rusia. Dalam hal ini, tidak mungkin seseorang memiliki kue dan memakannya juga. Amerika harus menyetujui perjanjian nuklir baru di wilayah tersebut, baik melalui pembagian nuklir yang lebih luas, yang merupakan pilihan yang lebih mudah, atau melalui lebih banyak negara Eropa yang berbagi biaya program nuklir Inggris dan Prancis, namun tetap memiliki senjata di negara mereka. Ini adalah pilihan yang lebih sulit, namun secara teoritis lebih efektif. Mengapa? Karena asimetri risikonya lebih kecil. Artinya, dalam kasus pembagian nuklir, Amerika tetap memegang kendali atas penggunaan senjata dan selera risiko mereka mungkin lebih kecil dibandingkan Rusia, yang dapat menyebabkan mereka menguji pengaturan ini. Sebaliknya, jika Swedia, Polandia, atau Finlandia yang memimpin mereka, kita akan mencapai simetri risiko atau bahkan asimetri yang menguntungkan negara-negara Eropa. Serangan nuklir Rusia pasti akan menimbulkan respons, sehingga kecil kemungkinannya untuk digunakan. Selain itu, contoh ini menunjukkan bahwa gameplay senjata nuklir pada dasarnya adalah kontemplasi psikologis. Tujuan dari permainan psikologis ini adalah untuk menciptakan keseimbangan, sehingga tidak ada seorang pun yang tergoda untuk menggunakan senjata pemusnah massal, baik karena takut atau karena rasa lemah pihak lain. Selain itu, dapat diasumsikan bahwa bukan hanya fakta bahwa suatu negara memiliki senjata nuklir yang mempunyai efek destabilisasi, namun jangka waktu perolehan senjata tersebut, terutama pengembangannya. Inilah satu-satunya peluang untuk bereaksi terhadap instrumen perolehan senjata tersebut oleh saingan geopolitik. Oleh karena itu, secara teori, semakin pendek periode ini, secara teori semakin aman. Jadi, Amerika mungkin akan menemukan atau bahkan terpaksa untuk menerima arsitektur nuklir baru di Eropa. Fenomena serupa juga bisa dikesampingkan di Asia Timur. Membiarkan sekutu dekat AS di kawasan untuk benar-benar memiliki senjata nuklir dapat memberikan keuntungan bagi AS, dan skenario seperti itu tentunya akan dipertimbangkan. Mengapa? Jepang atau Korea Selatan yang memiliki senjata nuklir dapat meringankan beban AS dan meningkatkan ambiguitas strategi musuh-musuhnya, terutama Tiongkok, Rusia, atau Korea Utara. Sama seperti keberadaan senjata nuklir di Korea Utara yang menarik perhatian Amerika dan menguntungkan Moskow dan Beijing. Kemungkinan adanya senjata nuklir di Jepang atau Korea Selatan juga merupakan variabel baru yang tidak diinginkan oleh Tiongkok dan Rusia. Bahkan, sebelum kematiannya, pada April 2023, Henry Kissinger menyatakan bahwa Jepang, yang sejauh ini merupakan satu-satunya korban senjata pemusnah massal, akan menjadi negara bertenaga nuklir dalam waktu 5 tahun. Menulis untuk kepentingan nasional, penulis Barry Guyen mengakui bahwa kengerian tahun 1945 masih tertanam kuat dalam jiwa masyarakat Jepang. Namun perubahan tatanan internasional memberikan tekanan pada para pembuat kebijakan di Tokyo. Jepang yang memiliki nuklir akan menjadi kemunduran besar bagi rencana perang Beijing, seperti halnya Korea Selatan yang memiliki nuklir. Meskipun potensi motivasi Seoul untuk membuat senjata nuklir terutama berasal dari perilaku agresif negara-negara di wilayah utara. Opini publik di negara-negara selatan sudah mendukung pengembangan senjata nuklir. Hal ini telah disarankan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan asumsi keputusan tersebut diambil, mengingat kecanggihan teknologi di Korea dan Jepang, maka mengembangkan kemampuan tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar. Fakta bahwa dunia berada di ambang fase proliferasi nuklir berikutnya dapat diilustrasikan dengan baik oleh perdebatan mengenai nuklir yang telah sampai ke Jerman, yang mungkin merupakan negara paling pasifis di dunia pasca perang. Ukraina juga masih berada di papan catur nuklir, dan menurut Oleksiy Aristovich, mantan penasihat kantor Presiden Kiev, bisa memperoleh senjata nuklir dalam jangka pendek. Saat ini, tindakan seperti itu sangatlah tidak bertanggung jawab karena dapat melemahkan kesediaan negara-negara yang mendukung upaya perang Ukraina atau memicu serangan nuklir pendahuluan oleh Rusia. Namun, di masa damai, senjata nuklir dapat menjadi salah satu tujuan utama Ukraina dalam upaya memperbaiki kesalahannya pada tahun 1994. Bagi Rusia, memainkan kartu nuklir akan tetap menjadi bagian integral dari strategi mereka, dan upaya proliferasi nuklir hanya akan memperkuat ancaman Kremlin. Belakangan ini kembali muncul bocoran soal rencana Rusia menggunakan senjata nuklir.
Namun ancaman Rusia tidak muncul dalam ruang hampa dan dapat berkontribusi pada kebalikan dari niat Kremlin, yaitu perluasan kehadiran senjata pemusnah massal di Eropa dan sekitarnya. Rusaknya tatanan yang ada oleh Rusia, tetapi juga oleh Tiongkok, Iran, dan Korea Utara memaksa debat nuklir untuk ditinjau kembali di banyak belahan dunia. Sedemikian rupa sehingga gelombang proliferasi berikutnya dapat secara dramatis meningkatkan jumlah pelaku yang menggunakan alat ini dalam beberapa dekade mendatang. Bagaimana kita, sebagai spesies manusia, dapat memahami hal ini? Tentu saja, reaksi pertama jelas-jelas negatif karena hal ini secara dramatis meningkatkan jumlah skenario potensial untuk penggunaannya dan dengan demikian meningkatkan risiko kehancuran akhir kita. Sulit untuk membantahnya. Di sisi lain, senjata nuklir dalam segala kejahatannya dapat dilihat sebagai elemen penstabil karena selalu ada ketakutan akan penggunaannya oleh pihak yang bertahan. Jika Ukraina masih memiliki hulu ledak nuklir pada tahun 2014 atau 2022, invasi tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi. Apakah kekuatan nuklir jahat dalam kasus ini? Bagaimanapun juga, seperti yang sudah pasti setelah Amerika mencapai kemampuan nuklir pada tahun 1945 bahwa proliferasi ke negara-negara lain akan terjadi cepat atau lambat. Juga pasti saat ini bahwa kita belum mencapai tahap akhir dari proliferasi nuklir dan bahwa senjata pemusnah massal akan terjadi suatu saat nanti, kembali mengisi headline berita harian.